Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Cadel. Akhirnya Cak Icang upload langsung gas ngambil nasi. Lauknya mana? Masa cuma nasi? Tambahin tempe apa telur gitu kan bisa, asal jangan nambahin masalah hidup aja. Balik mana ambek aku Icang dengan quotes hari ini. Nonton kartun kok malu, nontonin aib orang, nah itu baru malu. Kali ini kita akan mengidul film bergenre action komedi yaitu Bullet Train tahun 2022. Mengisahkan seorang pembunuh bayaran yang ditugaskan mencuri suatu koper di kereta cepat Shinkansen. Namun ternyata terdapat beberapa orang lainnya yang juga menjalankan misi mereka masing-masing. Dan semakin cerita berlanjut, ternyata ada benang merah yang mengaitkan mereka semua, lur. Seperti apakah film dengan banyak plot twist ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan maut dari dulurku Denzi Hen ya, Ca. Mau nanya kalau anu-anunya gimana, Bang? Anu apa anu? Anumu kenapa anumu? Anumu anu, ya. Monggo sketsakan anu. Oh, that's cool. Film dimulai dengan seorang anggota Yakuza bernama Yuichi Kimura atau biasa dipanggil The Father sedang menjaga anaknya yang kritis di rumah sakit karena didorong oleh seseorang dari gedung tinggi. Lalu di TV terlihat iklan kartun Momonga serta berita tentang ular boomslang atau ular pohon yang dicuri dari sebuah kebun binatang. Tak lama kemudian datanglah sang kakek atau bapak dari Yuichi yaitu The Elder yang menyalahkan Yuichi karena tidak menjaga anaknya dengan baik hingga terjadilah insiden tersebut. Dan inilah kereta peluru. Fokus ya lur ya, karena plot film ini luar biasa cakep, edan, dan banyak plot twistnya. Thank you for taking the... You are getting the new and improved me. You don't have bad luck. Really? Di lain tempat, seorang pembunuh bayaran dengan kode Ladybug sudah lama bekerja dengan asistennya, sebut saja Painem, dan hanya berkomunikasi lewat HP. Di misi kali ini, Ladybug diminta menggantikan rekannya bernama Carver yang izin sakit untuk mengambil seonggok koper berstiker kereta di pegangannya yang berada di kereta cepat atau Shinkansen dengan 16 gerbong yang akan melewati stasiun Tokyo. Namun setibanya di stasiun tersebut, Ladybug sempat menabrak Yuichi yang kebetulan juga akan menaiki kereta itu untuk membunuh pelaku dari insiden anaknya. Dan Ladybug tidak sengaja menjatuhkan kunci loker juga tiket keretanya. Untungnya Ladybug masih bisa membobol lokernya lalu mengambil beberapa barang di sana. Di antaranya adalah 2 botol obat tidur dan 2 saset petasan. Namun Ladybug tidak membawa pistolnya. Setelah itu dia naik ke Shinkansen. Tapi karena tadi tiketnya terjatuh, petugas karcis pun menyuruh Ladybug untuk turun di stasiun berikutnya. Strangest requests, firecracker? Take a gun. Okay, I'm on. Shit, I think I dropped my ticket too. One stop. Di kereta, Yuichi pun langsung OTW ke gerbong kelas 1 kursi B4 dan menodong seorang gadis cantik berbaju serba pink. Namun gadis itu langsung menyetrum Yuichi hingga pingsan dengan stun gun-nya. Ya, mungkin penampilannya terlihat polos lur, tapi sebenarnya dia adalah orang yang dicari-cari Yuichi, yaitu The Prince atau pangeran. Karena kedua ortu Mbak Prince ini awalnya menginginkan anak laki-laki tapi yang lahir perempuan gitu lur. Setelah Yuichi kembali sadar, Prince menelpon kerucunya yang sudah berada di sebelah anak Yuichi di rumah sakit dan akan membunuhnya jika Yuichi berani melawan Prince. Setelah itu Prince mengatakan jika 2 hari lalu dia melihat Yuichi mengantar sebuah koper ke seorang pria bernama White Death. Prince pun berjanji anak Yuichi akan baik-baik saja asalkan dia berani membunuh White Death. Di lain sisi, diam-diam pistol Yuichi sudah dipasangi bom oleh Prince. Call me Melinka Prince. Obviously, they wanted a boy. Hear from me every 10 minutes. Kill Wataru. Am I going to kill the White Death? You'll see.
You delivered a briefcase to one of the White Death's associates. Sementara itu, di kereta juga terdapat dua kakak beradik pembunuh bayaran, yaitu Lemon dan Tangerine, yang sedang mengantar anak dari White Death, sebut saja Pak Ijo, yang dibebaskan Lemon dan Tangerine dari geng penculik. Namun dua orang ini meskipun sangat brutal tapi banyak bacot dan memang agak tolol lah bisa dibilang lur. Si Tangerine klepto, suka nyolong barang-barang kecil, dan Lemon sering mengaitkan hal-hal di sekelilingnya dengan kartun kereta Thomas. Bahkan mereka juga sempat berdebat berapa anggota geng yang sudah mereka bunuh saat menyelamatkan Pak Ijo. Come on, Nick. Need to talk to someone. You ever watch Thomas the Tank Engine? Then I learned about people. Liverpool win. One big guy. Yeah, big guy. 10. Balik lagi ke Ladybug yang berhasil menemukan koper berstiker kereta dan sempat melewati Prince juga Yuichi. Tapi ketika kereta berhenti di stasiun berikutnya dan pintu terbuka, Ladybug langsung ditusuk oleh pria bernama The Wolf, seorang pemimpin geng asal Amerika Latin yang pernah bekerja sama dengan Pak Ijo. Usut punya usut, dulu saat acara pernikahannya, istri Wolf serta para tamu di sana tewas dengan muntah darah, bahkan mata juga mengeluarkan darah, dan Wolf mencurigai jika Ladybug lah pelakunya. Untungnya pisau menusuk HP Ladybug dan tidak melukainya. Lalu mereka pun berduel di gerbong bar tanpa ada seorang pun di sana. Sambil terus melawannya, Ladybug pun bingung karena dia sama sekali tidak mengenal Wolf. Dan yang terjadi, Can we just take your time out here? We never stop coming. Mi corazón. Wolf pun akhirnya tewas karena pisau yang terpental ke dirinya sendiri. Lalu Ladybug membersihkan gerbong dan membopong Wolf ke kursi agar seperti tidak terjadi apa-apa. Sementara itu Lemon dan Tangerine baru aja sadar jika koper mereka tidak ada di tempatnya. Ya, koper yang diambil Ladybug adalah milik kedua bersaudara itu lur, dan ternyata berisi 10 juta dolar. Dari sini kita bisa berasumsi jika orang yang ditemui Yuichi 2 hari lalu adalah Lemon dan Tangerine, ya kan? Lemon pun mengingatkan betapa mengerikannya White Death, yaitu seorang pria asal Rusia yang berhasil menguasai geng Yakuza dan kini juga memimpin organisasi kriminal terbesar di dunia. Ciri khasnya memakai topeng Aka Oni atau setan merah. Di lain sisi, White Death menyuruh Lemon dan Tangerine karena dia masih berkabung atas kematian istrinya, sebut saja Tukiem, yang tewas sangat tragis akibat kecelakaan. Lalu ketika dua pembunuh bayaran ini balik ke kursinya, tiba-tiba Sure do. Family's more important than money. Who the White Death? Fucking six geezer from Russia. Whispers that he was exiled from the Russia. He made his own alliance, his own gang, face of the earth, and one single empire worthy of the White Death. This fucking song. We find the fucker who took the briefcase. So, slight change of pace. Mamam, ya kan? Udah kopernya dicuri Ladybug, Pak Ijo juga mati pula. Anehnya kondisi mata Pak Ijo mengeluarkan darah, mirip seperti para korban di pesta pernikahan Wolf. Misi kedua saudara ini pun gagal, namun mereka akan mencari siapakah pembunuhnya dan siapa yang mengambil koper uang itu. Agar penumpang lain tidak curiga, mereka pun membersihkan wajah Pak Ijo dan memasangkan kacamata kartun Momonga. Lalu di pemberhentian stasiun berikutnya, Lemon menunggu di pintu gerbong sambil memegang pistolnya. Namun dilalahnya Ladybug juga akan keluar dari pintu yang sama dan melihat Lemon dari belakang. Sontak Ladybug pun langsung balik ke gerbong lagi dan akan lewat pintu yang lain karena dia teringat misinya di masa lalu saat Ladybug pernah ditembak oleh Lemon dan alhamdulillahnya berhasil selamat. Lalu di gerbong Ladybug sempat tabrakan dengan maskot Momonga yang anehnya sempat menahan koper lur. Setelah itu pintu kereta pun tertutup dan lagi-lagi Ladybug gagal turun kereta. Lalu dia pun ke bar menyimpan kopernya di salah satu laci serta menggeledah Wolf. Ladybug pun menemukan amplop bertuliskan El Saguaro, juga menggunakan HP Wolf untuk menelpon Painem dan memberitai semua yang telah terjadi. Painem pun menjelaskan jika Ladybug memang pernah menjalankan misi untuk menyamar menjadi pelayan di suatu kondangan di Meksiko yang ternyata itu acara pernikahan Wolf lur. Namun dalang yang meracuni orang-orang di sana bukanlah Ladybug.
the wine on the suit. He's dead now. Killed the wolf? It was an accident. Guado, the cartel Yeah, boss, what? infiltrated in Mexico. Shit. No. Two wackos from the Bolivia job. Ladybug pun terkejut saat melihat Tangerine. Mereka sempat papasan, namun untungnya Tangerine tidak ingat wajah Ladybug. Sementara itu di kursinya, Prince senyum-senyum aja melihat Ladybug serta Tangerine yang dari tadi bolak-balik melewatinya. Lalu Tangerine pun bertanya ke Prince, apakah dia melihat orang dengan koper silver? Dan Prince menjawab jika ada seorang pria berkacamata hitam membawa koper tersebut. Tangerine akhirnya sadar bahwa Ladybug lah yang membawa koper dan dia langsung mengabari Lemon. Lalu saat Tangerine pergi mencarinya, Prince pun pergi ke bar, membuka-buka laci di sana dan menemukan koper uang tersebut. Prince bisa mengetahui lokasinya karena dari tadi dia hanya memperhatikan Ladybug yang jalan melewatinya. Akan tetapi Prince tidak mengenal mayat Wolf yang berada di sana. With a silver briefcase, did you? Framed glasses had it. He went that way. How did you know that was there? I've always been lucky. Interesting. Who is that? I have no idea. Karena merasa terkepung oleh Lemon dan Tangerine, Ladybug pun pergi menemui Lemon dan akan mengembalikan kopernya asalkan dia diperbolehkan pergi. Namun Lemon malah menuduh jika Ladybug lah yang membunuh seorang pria di kereta itu. Ladybug pun terkejut Lemon mengetahuinya, tapi yang dia maksud adalah Wolf di gerbong bar lur, padahal yang disinggung oleh Lemon sebenarnya adalah Paijo, ya kan? Pertarungan di kursi pun terjadi dan mereka berusaha tidak berisik agar tidak dicurigai. Yang untungnya penumpang lagi pada bobo, ya paling ada emak-emak lah yang sempat ngomel. Lalu yang terjadi? Lemon pun berhasil dilumpuhkan. Lalu Ladybug memasukkan 1 botol obat tidur ke air minumnya Lemon yang bermerek Fiji, agar ketika sadar nanti, Lemon lanjut bobo ketika minum air tersebut. Setelah itu Ladybug membongkar pistol Lemon dan menyembunyikannya di lemari koper. Lalu dia juga menggunakan HP Lemon untuk menghubungi Painem dan menceritakan tentang Paijo, anak White Death yang entah dibunuh siapa. Maka dari itu Ladybug pun yakin ada orang lain yang sedang menjalankan misi di kereta tersebut selain dirinya dan kedua kakak beradik itu. Ladybug juga menjelaskan jika kondisi Paijo persis seperti para korban di pernikahan Wolf. Lalu ketika mengganjal pintu ke gerbong Lemon dengan koper-koper, Ladybug pun menemukan sebuah tas kandang yang berisi ular boomslang dan terlepas dari kandangnya. Ternyata ular yang dicuri ada di kereta tersebut dan saking beracunnya manusia yang tergigit akan langsung tewas dalam 30 detik hingga mengeluarkan darah di setiap lubang di tubuh. Setelah itu Ladybug pun pergi ke gerbong sebelah dan memberikan kacamata juga topinya ke Bang Channing Tatum serta akan menggunakan petasannya agar bisa lolos dari kejaran Tangerine. Was this like a... Nope. And I promise I'll only shoot. Is this... Sementara di toilet, Yuichi sempat ingin menembak Prince, tapi Prince mengingatkan jika Kroco-nya akan membunuh anak Yuichi di rumah sakit jika Prince sampai tewas. Setelah itu Yuichi ditelepon oleh Pak Elder yang menanyakan kenapa dia pergi meninggalkan anaknya sendirian. Prince pun mempersilahkan Yuichi agar mengatakan yang sebenarnya, namun Elder sempat mendengar suara Prince. Yuichi menjelaskan jika dia ingin membunuh pelaku yang mencelakai anaknya dengan tangannya sendiri. Lalu setelah telepon ditutup, Prince mengambil HP Yuichi dan membuangnya. Juga menyuruh Yuichi untuk mencoba-coba kode angka untuk membuka koper tersebut. Picture it. A pillow to the face. And you're going to go through till you open up that case. Di lain sisi, Tangerine mengeplak Lemon hingga tersadar dan Lemon mengatakan jika dari gerak-geriknya dia yakin Ladybug tidak membunuh Paijo.
Setelah itu geng Kroco White Death pun menelpon dan memaksa agar mereka berdua turun di stasiun berikutnya, membawa Paijo sekaligus koper tersebut untuk memastikan jika misi tetap aman. Mampus ya kan, mereka diminta turun lebih cepat, Paijo udah koit dan koper juga belum ditemukan. Maka dari itu untuk menghindari masalah, Tangerine akan tetap turun menemui geng Kroco, sedangkan Lemon tetap di kereta dengan alasan menjaga koper, padahal dia menggerakkan tangan Paijo kayak wayang lur, biar kelihatan masih hidup ya kan. Yang untungnya Kroco itu cukup tolol dan sempat percaya aja. Sampai akhirnya Lemon pun ketahuan sedang menggerakkan Paijo dan ketua Kroco langsung melaporkannya ke White Death. Lemon's keeping the case safe. Wave to your Told to exit the train. I want to make sure it went some Yakuza trap. Part in Kyoto. Setelah kereta lanjut berangkat, Tangerine pun meminjamkan pistolnya ke Lemon karena pistolnya sudah dicolong Ladybug. Lalu mereka berpencar untuk memburu Ladybug. Tak lama kemudian Prince menemukan mayat Paijo dan meludahinya karena dia tahu Paijo adalah anak dari White Death. Di lain sisi, Ladybug sedang bersembunyi di toilet agar tetap aman dari kejaran Lemon dan Tangerine. Sementara Yuichi masih berusaha mencoba kode koper yang akhirnya dia pun berhasil dan begitu terkejut melihat isinya, yaitu duit bergepok-gepok dan juga banyak emas batangan. Namun ketika Prince datang, dia langsung memasangi bom di dalam koper tersebut untuk jaga-jaga jika nanti Yuichi tidak berhasil membunuh White Death. Prince juga mengingatkan bahwa pistol Yuichi dipasangi bom yang akan meledak jika pistol itu ditembakkan. Prince menjelaskan sudah terhitung ada 31 kali percobaan pembunuhan White Death oleh kroco-kroconya, tapi semuanya gagal. Dan justru White Death yang berhasil membunuh anak buah Prince dengan senjata yang mereka bawa sendiri. Itu artinya Prince sengaja memancing Yuichi ke dalam situasi ini agar nantinya White Death mati saat dia akan menembak Yuichi dengan pistol tersebut. Setelah itu mereka pun mengembalikan koper itu ke laci di gerbong bar. What the f*** are you doing? Put it into the gun. It's my gun. Blow up in his face. Very good. 31. He executed with their own weapon. Di telepon, Paina memberitahu ke Ladybug tentang pembunuh bernama Hornet yang menggunakan racun bisa dari ular boomslang untuk menewaskan korbannya. Dan racun itu jugalah yang membunuh orang-orang di kondangan Wolf. Dengan kata lain, Hornet juga ada di kereta tersebut lur, karena Paijo mati dengan kondisi yang sama ya kan. Akan tetapi tiba-tiba Tangerine datang dan dia mengetahui posisi Ladybug setelah melacak posisi GPS HP Lemon yang dibawanya. Duel di gerbong makanan paling belakang pun terjadi. Ladybug berusaha menjelaskan siapa yang membunuh Paijo, namun Tangerine yang emosi tidak menggubrisnya. Mereka berdua hampir terlempar keluar kereta, namun pertarungan pun berhenti lur. Karena apa? Karena Tangerine harus ngangkat telepon dong. Oh, that's cool. Danny. Probably ought to get that. It could be important. Yang menelpon adalah kroco White Death lainnya yang memaksa Tangerine dan Lemon menyerahkan Paijo serta koper uangnya. Tapi karena sebentar lagi kereta berhenti, Ladybug pun memutuskan untuk membantu Tangerine dan mengaku sebagai Lemon karena kroco-kroco itu juga tidak tahu sosok Lemon dan Tangerine. Ladybug pun membawa koper random di kereta dan menunjukkannya di depan para kroco sambil sok-sokan muter kode untuk membuktikan koper itu belum dibuka. Dilalahnya lur. Yeah, okay. We got the case now. The train to Kyoto. Wow, you two do look like twins, huh? Sumpah kocak banget. Lalu di pemberhentian selanjutnya, Ladybug pun menendang Tangerine keluar tepat sebelum pintu tertutup. Tangerine mengejar kereta sekuat tenaga dan berhasil melompat ke gerbong paling belakang. I pointed. That door's closed.
Sementara itu Lemon papasan dengan Yuichi serta Prince, dan Lemon yang mencurigai mereka pun langsung menodongkan pistol. Prince sok-sokan mengaku jika Yuichi telah menculiknya, dan sambil menenggak botol airnya, Lemon paham ada sesuatu yang janggal di antara mereka dan akan menembak siapapun yang mengangkat tangan. Dengan terpaksa Yuichi mengangkat tangan karena jika Prince mati maka anaknya akan dibunuh. Lemon pun langsung menembak perut Yuichi lalu menyeretnya ke kamar mandi, dan Prince mengunci pintunya dari luar. Namun tak lama kemudian Lemon terjatuh karena efek obat tidur Ladybug di botolnya. Namun sebelum pingsan, diam-diam Lemon menempelkan stiker karakter Diesel dari kartun Thomas ke punggungnya Prince sebagai petunjuk untuk Tangerine bahwa kemungkinan Prince lah yang membunuh Pak Ijo. Lalu Prince pun mengambil pistol Lemon dan membunuhnya. Di lain sisi, ular boomslang sudah bergerak sampai di gerbong tersebut. Gotta, you stay right there. Sementara itu Ladybug menemukan HP Yuichi dan mengangkat telepon dari Pak Elder. Ladybug menjelaskan jika Yuichi kehilangan HP-nya di kereta Shinkansen dan Pak Elder bisa mengambil HP tersebut di stasiun Kyoto nanti. Setelah itu Ladybug mengambil kopernya di gerbong bar yang of course dia tidak tahu jika koper itu sudah dibuka dan dipasangi bom oleh Prince, ya kan? Sampai akhirnya Ladybug membuka amplop yang dibawa oleh Wolf yang berisi foto Hornet, dan ternyata dia adalah seorang wanita yang bersembunyi di balik kostum Momo ngalur. Pantas aja sempat mau ngerebut kopernya dari Ladybug, ya kan? Ternyata memang Hornet lah yang membunuh Pak Ijo dengan bisa ular boomslang dari suntikan, sekaligus meracuni semua kue yang dimakan tamu acara kondangannya Wolf. That thing is hot. Iya, ternyata Hornet sudah berada di gerbong dan memakai seragam yang dia rampas dari mbak-mbak staf kereta. Hornet pun langsung menyerang Ladybug karena telah membiarkan ular boomslangnya keluar dari kandang. Mereka pun berduel sampai akhirnya Hornet berhasil dicekik dan mengaku jika uang di koper itu adalah hadiah dari orang yang memberinya misi untuk membunuh Pak Ijo. Akan tetapi Hornet tidak tahu siapa yang menyuruhnya karena orang itu menghubungi Hornet via online. Dilalanya Hornet berhasil menyuntikkan racun ke Ladybug, tapi Ladybug langsung menyuntikkannya lagi ke Hornet. Dan saat wanita itu akan menggunakan obat penawar racun, dengan cepat Ladybug menusukkan ke lehernya sendiri. Hornet pun akhirnya tewas karena racun miliknya dan mampus senjata makan tuan, ya kan? You stole my snake. Promise my money. Oh, it was all mine. Would you like some water? Tangerine yang menyusuri gerbong menemukan mayat saudaranya Lemon di toilet bersama jasad Yuichi. Tangerine pun sangat terpukul dan memindahkan kalungnya ke Lemon sebagai penghormatan terakhir, lalu mengambil pistol milik saudaranya itu dari genggaman Yuichi. Tak lama kemudian Wet Dad menelpon Tangerine dan mengancam akan membunuhnya karena telah gagal menyelamatkan Pak Ijo juga mengambil koper tersebut. Di tengah emosi dan penyesalannya, Tangerine pun mengatakan jika Wet Dad harusnya berhenti menangisi almarhum istrinya Tukiem dan menyelesaikan misinya sendiri. Jika itu terjadi, mungkin saja Pak Ijo masih hidup dan tidak akan ada insiden seperti sekarang. Wet Dad pun berjanji akan membunuh Tangerine nanti di stasiun Kyoto. Dia juga sudah membeli seluruh tiket kereta. Semua penumpang telah turun di stasiun sebelumnya, dan kini semua hal gila bisa terjadi di kereta. Sementara itu di gerbong bar, Ladybug mendudukkan Hornet di depan Wolf. Lalu dia menelpon ke Painem dan menjelaskan jika dia baru saja membunuh Hornet. Cuts out the bag now, isn't it? What's your plan, mate? You're gonna blow my brains out in carriage of... Do you have the case? Yes. You need to get up. Setelah itu Tangerine tidak sengaja bertemu Prince yang berpura-pura minta tolong jika dia disandra dan harusnya turun di stasiun jauh sebelumnya. Awalnya Tangerine sempat percaya, sampai akhirnya dia melihat stiker Diesel di punggung Prince dan Tangerine pun langsung akan membunuhnya. Tapi tiba-tiba Diesel,
The absolute little shit stirrer. It was you the whole time, you dirty little diesel! Oh my God, Mr. Kematian yang sangat tragis. Tanpa sengaja Ladybug menembak Tangerine untuk melindungi Prince, dan Ladybug tidak tahu siapa Prince sebenarnya. Lalu ketika mereka akan turun di stasiun berikutnya, Prince sengaja membuat tasnya tersangkut karena memang tujuannya adalah membunuh White Death di stasiun Kyoto, dan Ladybug terpaksa masuk lagi ke kereta lur. Namun di saat yang sama, Pak Elder, ayah dari Yuichi, baru saja menaiki kereta. I got it. Elder pun menyusuri gerbong demi gerbong untuk mencari anaknya Yuichi. Lalu dia pun berhenti dan duduk di seberangnya Ladybug serta Prince, karena dia ingat dengan suara Prince saat menelpon Yuichi. Karena mencurigakan, Ladybug pun akan mengambil pistol dari tasnya Prince, tapi tiba-tiba ular boomslang menggigitnya. Harusnya Ladybug baik-baik aja lur, karena penawar racun masih bekerja di tubuhnya ya kan. Sementara itu Elder tahu jika Prince lah yang mendorong cucunya dari rooftop gedung. Prince mengaku bahwa dia mencelakai cucu Elder agar Yuichi bisa dimanfaatkan untuk membunuh White Death. Namun dengan santainya Elder mengatakan jika ancaman Prince sudah tidak ada gunanya, karena Elder sudah mengutus anak buahnya yang menyamar menjadi suster untuk membunuh kroconya Prince, dan cucunya di rumah sakit sekarang baik-baik saja. My grandson was pushed to leave him unprotected. The White Death. Even do that, so he's dead. I'll kill him myself. Mendengar itu, Prince pun berusaha kabur dan berniat untuk membunuh White Death sendiri di Kyoto nanti. Tak lama kemudian Ladybug pun datang dan Elder menjelaskan jika Prince memiliki niat buruk kepadanya. Elder juga menceritakan masa lalunya sebagai anggota Yakuza yang terus mengingatkan bosnya agar jangan mempercayai White Death. Namun bosnya tidak percaya, sampai akhirnya White Death pun mengambil alih Yakuza dan membunuh sang pemimpin. Bukan hanya itu, mirisnya istri Elder juga mati dibunuh, dan sejak insiden itulah Elder terus mencari cara untuk membalaskan dendam ke White Death. Sekarang Elder memiliki kesempatan untuk berhadapan dengan White Death di stasiun Kyoto, dan dia pun meminta tolong ke Ladybug untuk membawa jasad Yuichi keluar kereta. Promise to myself, no matter what it cost. White Death, everything from me, almost, will arrive on this train to make things right. The Ladybug briefcase, thank you. Setelah itu mereka menemukan Yuichi yang ternyata masih hidup lur, karena lukanya tidak terlalu parah. Begitu pula dengan Lemon karena dia memakai rompi anti peluru dan tadi hanya ketiduran efek dari obat tidur. Namun Lemon begitu terpukul saat mengetahui jika adiknya Tangerine telah meninggal. Oh, you drink you, Thomas, anyway. Setelah membersihkan luka, Lemon pun menyalahkan Ladybug atas kematian Tangerine, sedangkan Yuichi menyalahkan Lemon karena telah menembaknya. Namun Elder melerai pertengkaran mereka dan harus bersatu melawan White Death beserta pasukannya di Kyoto yang merupakan dalang dari semua kekacauan di kereta. Rencananya Yuichi akan menggempur musuh di gerbong belakang, sedangkan Lemon di gerbong depan dan berusaha menjalankan kereta. Lalu Ladybug akan mengulur waktu dengan koper silvernya, sementara Elder melawan semua kroco sekaligus target utamanya, yaitu White Death. Fate will my revenge as many as I can. Waits for you. Army of assassin countries. I'll go to the driver car. I'm gonna buy some time. Begitu kereta berhenti, Ladybug keluar kereta menyerahkan kopernya, namun langsung diserang oleh para kroco. Sedangkan White Death yang masuk ke kereta bertemu dengan Prince, dan Prince berhasil memancing White Death untuk merebut pistolnya yang sudah dipasangi bom. Tapi yang terjadi, This case here. Hey. We found the American. What about the other? They're all dead.
White Dad tidak membunuh Prince dan menyimpan pistol tersebut di sakunya karena ternyata White Dad dan Prince adalah ayah dan anak lur, atau dengan kata lain Prince adalah adik dari Pak Ijo. Lalu setelah menyerahkan kopernya, Ladybug mengaku jika tidak ada siapapun yang tersisa di kereta. Namun White Dad tetap menyuruh pasukannya menyisir ke dalam Shinkansen. Setelah itu White Dad menjelaskan ke Ladybug jika dia sengaja menaruh mereka semua di kereta tersebut, mulai dari Ladybug, Lemon, Tangerine, Hornet, bahkan anaknya sendiri yaitu Pak Ijo, agar saling membunuh satu sama lain karena mereka semua terkait dengan insiden kematian istrinya Tukiem. Jadi lur, di malam Tukiem ditabrak, sebenarnya saat itu adalah percobaan pembunuhan ke White Dad. Namun saat kejadian, White Dad sedang mengurus masalah yang ditimbulkan oleh Lemon dan Tangerine di Bolivia, dan Tukiemlah yang menjadi korban. Di mana Tukiem sedang OTW ke kantor polisi untuk membebaskan anaknya Pak Ijo yang selalu bikin ulah. Bisa dibilang Pak Ijo ini beban keluarga lur, tidak seperti Prince. Lalu ketika Tukiem akan dioperasi di rumah sakit, dokter ahlinya pun dibunuh oleh Hornet yang akhirnya sang istri meninggal. Lantas apa hubungannya Ladybug dengan insiden ini? Nah, kalian masih ingat kan lur, jika di misi ini Ladybug hanya menggantikan temannya Carver. Ya, supir yang menabrak mobil Tukiem ternyata adalah Carver alias Ryan Reynolds. I go deal with it. It was my wife in the... That night, I will always come for you. fate again. Went for Carver. Who murdered my... Ternyata White Dad ingin membalas mereka atas kematian istrinya tanpa mengotori tangannya sendiri. Namun di lain sisi, salah satu anak buah White Dad membuka koper uang itu yang tanpa dia sadari sudah ada bom milik Prince di dalamnya. Dan Not Carver! See? Okay, something's happening. pertempuran pun terjadi. Ladybug pergi ke gerbong depan dan bertemu Lemon yang sedang mengendalikan kereta. Namun tak lama kemudian para Kroco datang menyerang dan Lemon pun tertembak. Lemon akan melawan musuh-musuh itu, sedangkan Ladybug berusaha menghentikan kereta yang melaju semakin cepat. Thomas is a metaphor for life, not how to act. It's done! Setelah menunggu bertahun-tahun lamanya, Elder akhirnya bertemu White Dad dan akan membalas kematian istrinya. Wrong track! In deep down you cannot control. Feel fate! Sayangnya Elder kalah duel dengan White Dad dan White Dad melakukan Russian roulette, yaitu mengacak satu peluru di pistolnya untuk menentukan takdir kematian di antara mereka. Sedangkan di gerbong depan, Ladybug dan Lemon sudah saling memaafkan. Ladybug menyelamatkan Lemon dari serangan musuh. Begitu pula dengan Lemon yang membalas budi dengan mendorong musuh lainnya keluar, yang untungnya dia terjatuh ke sungai lur. Setelah itu Ladybug pun menarik kabel rem darurat dan sontak kereta mengurangi kecepatan secara drastis. And I'm sorry about Tangerine. Yeah! Yeah! Botol Fiji yang gelinding ditangkap oleh Yuichi dan langsung dia lempar ke arah White Dad. Tembakan White Dad pun meleset dan di kesempatan itulah Elder akhirnya berhasil menebas White Dad. Kereta pun bablas melewati tembok dan menabrak komplek warga. Untungnya Ladybug masih hidup karena menabrak kostum Momo ngalur. Akan tetapi seperti biasa orang jahat matinya lama ya kan. Meski sudah ditebas katana sangat dalam, White Dad masih hidup dan menodongkan pistolnya ke Ladybug. Namun karena peluru sudah habis, White Dad pun akan menggunakan pistol milik Prince. Sampai akhirnya I want the car, the stomach thing, man. Just filling in. Just let it go, bro. My father's corpse. Narcissism on this. Plum, give up all resentment. I am the White Dad.
Akhirnya White Dad pun tewas, begitu pula dengan putrinya Prince yang mati tertabrak mobil berisi buah jeruk tangerine. Eldor dan Yuichi berpamitan dengan Ladybug dan tak lama kemudian Mbak Painem datang menjemputnya. Dilalahnya mobil Painem hancur ketiban tiang listrik dan mereka pun harus jalan kaki. Sementara itu terdengar sirine dari kejauhan dan tim damkar yang langsung mengecek ke TKP. Farewell, Tento Mushi. Next time, take the gun. Don't listen to Barry. Simple. Did not want us to get in that car. Learn something after all. Scene pun beralih ke 10 menit sebelumnya, yaitu setelah Lemon lompat ke sungai. Dia berhasil membunuh kroco tersebut dan merampas mobil buah tangerine yang akhirnya digunakan untuk membunuh Prince. Astagfirullah, ini plotnya luar biasa sekali memang ya. Tangerines. Buyar, sangat epik dan banyak sekali plot tak diduga-duga, lur. Siapa yang paling berperan penting di film ini? Siapa coba? Botol minum. Kalau nggak ada si botol minum Fiji, nggak jadi ini filmnya. Assalamualaikum.